Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Science Tech Channel. Video kali ini masih membahas selanjutan mengenai matriks di MATLAB. Di video sebelumnya kita membahas tentang skalar dengan vektor serta operasinya. Nah, sekarang di video kali ini kita akan membahas tentang matriks. Yang ketiga yaitu tentang matriks. Pertama, kita hapus dulu ya. Oke, kita bersihkan dulu. Saya akan lanjutkan bagaimana menuliskan kalau matriks. Sekarang kita mulai dulu. Ini matriks. Nah, cara menuliskan matriks ya adalah seperti ini caranya. Jadi misalnya sekarang I, kita akan coba membuat matriks ukurannya 2x2, barisnya 2, kolomnya 2. Berarti kita gunakan kombinasi spasi dengan titik koma ya. Jadi gabungan dari tadi ketika menulis vektor kolom maupun vektor baris. Jadi misalnya matriks 1 spasi 2, lalu kita gunakan titik koma. Misalnya 3 spasi 4 ya. Nah, kita lihat hasilnya. Saya nonaktifkan dulu ini semua. Ya, kita ulang dulu. Oke. Jadi nanti hasilnya adalah sebuah matriks dengan ukuran 2x2, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, kalau misalnya matriks 3x3 seperti apa? Caranya adalah kita buat dulu matriks di kolomnya. Misalnya ini 3, ini juga 3, lalu kita kasih koma lagi. Misalnya 1 spasi 2 spasi 5. Nah, kalau kita run, nah ini sudah menghasilkan matriks 3 dikalikan 3. Jadi barisnya ada 3, 1, 2, 3, kolomnya ada 3, 1, 2, 3. Kalau matriks 2x3, matriks baru dengan ukuran 2x3 ya. Berarti J sama dengan sekarang 2x3, berarti mempunyai baris 2 dengan kolomnya 3. Jadi barisnya 2, kolomnya 3. Berarti kita buat dulu misalnya 3, 4, 5. Ini menyatakan nanti jumlah kolom ada 3, kemudian barisnya 2 ya. Berarti hanya satu titik koma kita gunakan. Misalnya 7 spasi 6,5. Ya, ini adalah matriks 2 ya, matriks 2x3. Jadi barisnya 2, kolomnya 3. Kalau kita run, ini J, ini barisnya 2, kolomnya ada 3. Seperti ini. Nah, berikutnya juga kita bisa mengambil elemen-elemen yang ada pada matriks ini. Jadi misalnya kan ini elemennya adalah J11 ya. Ini J12, ini J13, ini J21, ini J22, ini J23 ya.
Nah, kalau kita ingin mengambil elemen di matriks itu, maka caranya adalah misal kita ingin mengambil elemen di J11, nanti angkanya adalah 3. Ini J11 artinya baris 1 kolom 1. Berarti kita tuliskan J dalam kurung 1,1. Nah, artinya di elemen matriks J yang kita ambil adalah baris 1 kolom 1, yaitu angka 3. Ini kalau kita enter, maka hasilnya adalah 3. Saya mau mengambil angka 6. Angka 6 itu berarti J dalam kurung angka 6 berada di baris kedua ya. Baris kedua, baris pertama, baris kedua. Berarti baris kedua, koma, kolomnya kolom pertama, kolom kedua. Berarti 2 juga. Kalau kita enter, hasilnya adalah 6. Saya misalnya mau ambil lima yang ini ya, 5 yang di atas. Berarti nanti J dalam kurung barisnya itu baris pertama untuk angka 5 ini, kolomnya adalah kolom ketiga. Berarti 1,3. Di enter, nah hasilnya adalah 5. 5 yang dimaksud ini adalah 5 yang ini. Oke, itu. Sekarang kalau kita ingin mengambil elemen ini, ya misalnya satu baris ini, bagaimana perintahnya? Kita pilih J, kemudian dalam kurung baris pertama. Karena kita ingin ambil semua kolom 1, kolom 2, kolom ketiga di baris pertama, berarti kita pakai koma dulu, lalu pakai tanda titik 2 seperti ini. Jadi ini akan mengambil elemen di baris pertama untuk semua kolom. Jadi baris pertama untuk semua kolom. Jadi nanti hasilnya 3, 4, 5. Kita lihat. Ya, ini hasilnya 3, 4, 5. Kalau saya mau mengambil yang di bawahnya, yang ini 765, maka J dalam kurung baris kedua, kemudian kembali titik 2. Nah, ini 765. Kalau saya mau ambil misalnya yang ini 4 dengan 6, berarti kolom kedua. 4 dengan 6 berarti J tadi 4 dengan 6 itu ada di kolom kedua. Berarti kita tuliskan titik 2, 2 di kolom kedua. Nah, diklik nanti ketemu 4 dengan 6. Ya, ini 4 dengan 6. Kalau saya mau ambil misalnya 55 berarti J titik 2, 3. Enter. Nah, ketemu 55. Kalau saya mau ambil semuanya, berarti J dalam kurung titik 2, titik 2. Kita enter. Nah, kembali ketemu matriks J untuk seluruh elemennya. Nah, berikutnya kita akan coba buat transpose matriks ya. Atau matriks transpose. Apa itu? Sesuai dengan di video
yang sebelumnya di teorinya matriks transpose itu biasanya dituliskan berpangkat T besar ya atau T kecil. Nah, kalau di MATLAB nanti dia pakai tanda petik 1 ya. Apa contohnya? Misalnya tadi matriks J ya, kalau kita panggil nanti dia berbentuk matriksnya 2 kali 3, barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Kalau dia matriks transpose, jadi misalnya J transpose seperti ini, yang terjadi adalah sekarang barisnya ada 3, kolomnya ada 2, jadi dibalik. Nah, ini ya bisa kelihatan perbedaannya. Nah, jadi kalau matriks J itu baris 2 kolom 3, sekarang kalau ditranspose maka barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Kalau kita lihat misalnya yang I, yang I ini kalau dia ditranspose, hasil ini kan matriks 3 kali 3, nanti kalau ditranspose ya 3 kali 3 juga, cuma nanti berubah dari baris ke kolom. Nah, seperti ini bisa kita lihat perbedaannya. Nah, ini ya. Jadi ini nanti dia jadi kolom, jadi 1 2 3. Ini 1 2 3. Ini baris ini juga nanti jadi kolom. 3 4 3. Ini 3 4 3. Ini jadi dari baris jadi kolom 1 2 5 1 2 5. Nah, itu untuk matriks transpose. Bisa kita tuliskan di M-file dengan cara misalnya I transpose ya, saya tuliskan saja IT, itu maksudnya adalah matriks I yang ditranspose. Sini kita tulis I tanda petik seperti ini, kemudian J transpose sama dengan J transpose. Kalau di run ya ketemu sama yang tadi, ini I transpose dengan J transpose. Nah, berikutnya adalah operasi ya, operasi matriks. Kita mulai penjumlahan ya, dengan pengurangan operasi penjumlahan ataupun pengurangan matriks. Nah, untuk menjumlahkan atau mengurangkan matriks maka dimensinya atau maka elemen-elemennya itu harus sama. Jadi matriks 2 kali 2 artinya barisnya 2 kolomnya 2 harus dijumlahkan atau dikurangkan dengan matriks ukurannya juga 2 kali 2. Jadi kata kunci untuk penjumlahan maupun pengurangan itu harus sama ukurannya. Jadi jumlah baris dengan kolomnya harus sama. Jadi sebagai contoh, kalau I dengan J ini kita ingin jumlahkan karena I itu adalah matriks 3 kali 3 sementara J itu matriks 2 kali 3, maka ini tidak bisa dioperasikan. Jadi sebagai contoh, kalau ini kita mau operasikan K misalnya sama dengan I ditambah dengan J, yang ini penjumlahan matriks ini itu tidak bisa dilakukan karena tidak sama ukurannya. Bisa kita lihat hasilnya. Nah, ini matrix dimension must agree ya, artinya dimensi atau ukurannya itu harus sama.
Jadi kalau ingin menjumlahkan, mengoperasikan, pastikan harus sama dimensinya. Jadi sebagai contoh, ini kalau kita edit kembali, anggaplah seperti ini. Nah ini ya, 343 127 dengan 345 765 ini. Nah kalau ini kita jumlahkan maka sudah bisa karena sama ukurannya. Di sebagai contoh kita run, maka akan menghasilkan nilai K yang hasil penjumlahannya dari I dengan J. Ini ya, I dengan J itu K. Caranya adalah tinggal jumlahkan sesama elemennya. Jadi 3 dengan 3 dijumlah hasilnya 6, 1 dengan 7 dijumlah hasilnya 8, 4 tambah 4 8, 2 tambah 6 8, 3 ditambah 5 8, 5 ditambah 5 10. Nah seperti itu. Begitu juga berlaku kalau pengurangan, sama saja. Jadi misalnya ini kalau dikurang, hasilnya sekarang menjadi 00 minus 2 minus 6 minus 4 0. 3 kurang 3 0 ya. Saya ambil acak, 5 dikurangi 5 juga 0. 3 dikurangi 5 minus 2. Nah, seperti itu untuk penjumlahan dengan pengurangan matriks. Kemudian kalau perkalian ya, operasi perkalian, kita tambahkan lagi di sini operasi perkalian. Nah, operasi perkalian kalau kita lihat di video-video sebelumnya, maka syaratnya adalah kolom di kolom di matriks pertama itu harus sama dengan baris di matriks kedua. Sebagai contoh, ini matriks ukuran 2 kali 3 dengan 2 kali 3 juga. Tuh, kalau kita lihat di PowerPoint supaya mudah. Ini baris ya, ini kolom. Tadi di matriks pertama itu punya baris 2, kolomnya 3 di matriks saat ini. Kemudian matriks kedua juga sama, 2 dengan 3. Maka kalau ini kita mau operasikan, pasti tidak bisa. Maka kalau ini kita operasikan, pasti akan error karena kolom di matriks pertamanya itu ini tidak sama dengan baris di matriks kedua ini, sehingga tidak akan bisa dioperasikan. Sekarang kita coba ya. Kalau operasi perkalian, katakanlah M aja, M sama dengan matriks I dikali, kalau kali pakai tanda bintang, lalu J ini. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, ini tidak bisa. Error ya.
maka harus disamakan. Jadi kalau ingin mengoperasikan berarti kolomnya ini kan 3 kolomnya ya, ini harus 3 ini kolom, maka kolom matriks pertama harus sama dengan baris matriks kedua. Jadi mestinya di sini harus 3 ya, 3 di sini. Kalau 3 di sini barisnya ada 3, berarti matriks J nya nanti barisnya itu harus 3. Jadi di sini kita harus tambahkan lagi, misalnya 6 4 2. Ini sudah mempunyai baris 3. Sekarang barisnya 3, matriks 2 kali 3, berarti nanti hasilnya adalah matriks 2 kali 3. Kita lihat dulu. Nah, kalau kita run, coba dulu di run. Ini saya nonaktifkan. Nah, kalau kita run, hasilnya adalah matriks ya 2 kali 3 ya. Ini jadi matriks I dengan 2 kali 3 dikalikan dengan matriks J 3 kali 3, hasilnya matriks M, ukurannya juga 2 kali 3. Seperti ini, matriks baru dengan ukuran 2 kali 3. Ini bisa dioperasikan karena kolom matriks pertamanya sudah sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Hasilnya ini silakan cross check sendiri sesuai dengan yang perhitungan teorinya. Bisa didapat nilai 55, 48, 41, 47, 36, 25 ya. Intinya perkalian baris dengan kolom seperti itu. Baik, saya rasa demikian materi untuk matriks. Insyaallah kita ketemu kembali di video-video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.